Ya, FGB Man, Be Strong in the Lord. Ya, perkenalkan, nama saya Teddy Lim, anak saya 3, istri 1 tentunya. Saya usaha di bidang industri minyak pelumas dan bermacam-macam produk yang berhubungan dengan otomotif. Ya, terima kasih Pak Yusak waktu dan kesempatannya. Mohon maaf tadi memang betul-betul 2,5 jam saya dari Palem ke sini. Ya, saya tinggal di Taman Palem. Ya, Full Gospel ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. 12 tahun yang lalu saya adalah seorang pecandu narkoba yang sangat berat. Selama 12 tahun saya sebagai pecandu dan hidup saya hancur, berantakan, hubungan dengan keluarga, istri dan anak-anak, keluarga besar semuanya hancur. Usaha saya hancur juga. Pada tahun 2010 yang lalu saya habis total, tidak punya apa-apa lagi. Pada saat itu saya diajak teman datang ke wadah ini, FGB Mempahi ini, yang mana pada saat itu juga saya belum mengenal Tuhan, karena memang saya basicnya bukan pengikut Yesus. Melalui wadah FGB ini sejak 12 tahun yang lalu, tepatnya 2010 sampai saat ini, hari ini saya katakan saya menjalani hidup saya dengan kisah yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan menjalani hidup dengan kisah yang baru? Dulunya saya nggak punya Tuhan, saya hidup dengan kekuatan saya melakukan apa yang saya senang, kenikmatan duniawi setiap hari. Bapak Ibu mungkin tahu kalau seorang pecandu ikutannya adalah dunia malam, wanita, yang seperti itulah kurang lebih, yang hari-hari saya menyakiti istri saya. Nah, setelah saya ada di wadah ini, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan merubah hidup saya. Kalau ditanya saya nggak ngerti, karena saya rasa dulu saat itu saya udah nggak punya pengharapan, sudah hancur. Saya bahkan merasa saat itu saya pengen nggak hidup lagi karena udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi melalui wadah FGB Mempahi ini saya dipulihkan Tuhan. Nah, saat ini setelah menjalani 12 tahun bersama Tuhan, tentunya dengan banyak pergumulan Bapak Ibu. 1 tahun setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2011, saya mengalami musibah. Anak saya yang ketiga meninggal, umurnya 4 tahun 3 bulan, karena keselak buah rambutan. Tidak sampai di situ saja, 2016 yang lalu saya juga mengalami pergumulan yang lumayan berat. Saya masuk penjara karena dagang. Pada saat itu saya usaha di bidang spare part truk Hino, dan saya rekanan dengan salah satu perusahaan Sinarmas Group, dan terjadi masalah sengketa. Akhirnya saya dijebloskan di penjara 2016 dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan 3 pasal. Semua outstanding payment saya nggak dibayar, tapi puji Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan, di tingkat pengadilan negeri saya divonis 10 bulan. Saya sudah senang banget, 3 tahun 6 bulan jadi 10 bulan. Padahal saya nggak punya backing, saya nggak punya uang, saya udah bisa-bisa juga pada saat itu. Nah, tidak sampai di situ saja, pihak lawan Sinarmas mengadakan banding waktu itu. Pada tingkat banding itulah saya ikut banding dengan apa adanya, keadaan saya yang sudah habis-habisan. Dan 1 bulan kemudian Tuhan menyatakan satu yang luar biasa, saya dibebaskan demi hukum. Dengan catatan tidak bersalah. Saya nggak mengerti bagaimana caranya Tuhan. Dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 bulan, 10 bulan menjadi bebas. Pas 6 bulan di penjara saya dibebaskan karena diputuskan tidak bersalah oleh hakim pengadilan tinggi. Dan selanjutnya Sinarmas mengadakan juga melakukan kasasi, yang mana kasasinya Sinarmas pada tahun 2019 November kemarin dinyatakan ditolak.
dan ditandatangani oleh hakim yang sangat populer waktu itu sudah meninggal, Bapak Artijo Alkostar. Saya sebetulnya sedikit aneh Pak Artijo untuk menghandle kasus saya kecil, karena beliau adalah hakim yang fenomenal yang biasanya urusannya tingkat tinggi. Tapi sebelum dia meninggal dia tanda tangani kasasi ditolak. Saya percaya semua itu karena Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya alami sampai hari ini, sampai detik ini, bulan Desember 2019, ada lagi satu yang baru. Istri saya yang hari ini sedang dalam pengobatan, divonis kanker serviks stadium 4. Sekarang sedang dalam kemoterapi yang ke-12 kali. Tapi saya percaya apapun yang hari ini Tuhan izinkan, itu adalah proses Tuhan bagi hidup saya dan kami semua. Saya percaya karena sudah bertahun-tahun, 12 tahun saya melalui perjalanan dengan Tuhan. Tuhan tetap kuatkan, Tuhan beri kesabaran, beri kekuatan. Dan hari ini pun saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya percaya. Di samping melakukan pengobatan hari ini, kedokteran, kemoterapi, tapi satu hal yang saya pegang, bahwa Tuhan pasti akan melakukan satu perkara yang saya nggak tahu besok apa yang terjadi. Saya percaya juga bahwa wadah ini adalah wadah yang selain luar biasa, ini adalah wadahnya Tuhan, miliknya Tuhan. Kalau ini miliknya Tuhan, kita semua sepakat bahwa Tuhan ada di sini. Begitu juga dengan hidup saya yang dirubah dari 12 tahun yang lalu. Begitu hancurnya sampah yang tidak ada gunanya lagi, Tuhan rubah. Puji Tuhan, hari ini juga saya sebagai salah satu RVP di regional DKI 5 yang ditugaskan oleh Pak Arpi. Saya bersyukur semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya minta Pak Vincent berdoa khususnya buat istrinya Pak Teddy yang di kemo ya. Silakan Pak. Mari kita arahkan tangan kita juga untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anakmu Pak Teddy. Bapa berdoa ya Tuhan untuk istrinya Ibu Yolanda. Kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari keluarga ini. Kalau Engkau telah memberikan kelepasan demi kelepasan kepada Pak Teddy, maka hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga akan memberikan kesembuhan secara total kepada Ibu Yolanda. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Minta belas kasih daripada Tuhan ya Bapa untuk Bu Yolanda. Biar tangan Tuhan yang akan menyembuhkan secara total. Dalam nama Tuhan Yesus.